Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Tinggi Teknologi Muhammadiyah Arfaruddin Bojonegoro, Bapak Daniel Bustami MKN. Yang kami hormati Bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Yang kami hormati Bapak Kamrus Samad MSI, yang kami hormati Bapak Arif Mustafa, dan seluruh rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul di dalam webinar terkait dengan kebangkitan UMKM pasca pandemi COVID-19 ini. Syukur Alhamdulillah telah hadir di forum kita ini tokoh-tokoh entrepreneur, tokoh-tokoh yang memulai dan membangkitkan kegiatan wirausaha yang insya Allah pada pagi hari ini akan berdiskusi banyak terkait dengan entrepreneur dan kewirausahaan khususnya untuk kaum milenial. Sebelum kita memulai lebih jauh, marilah kegiatan kita pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kegiatan yang pertama, sambutan dari Ketua STTM Arfaruddin Bojonegoro yang akan disampaikan oleh Bapak Daniel Bustami. Kepada Pak Daniel Bustami kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yang saya hormati Bang Sandiaga Uno, tokoh entrepreneur nasional kita, Bang Kamrus Samad yang sudah masuk ini. Terus Mas Arif Mustafa juga sudah masuk sebagai entrepreneur muda kami. Saya ucapkan pula terima kasih kepada Bapak Dr. Samsu, dosen sekaligus moderator kami saat ini, dan wakil ketua kami Mas Budiono yang menjadi MC saat ini, serta yang para entrepreneur muda serta webinar STTM Arfaruddin yang saya banggakan. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah musibah COVID-19 ini kita masih bisa diberi kenikmatan untuk bisa mengikuti webinar series ini yang diberi judul UMKM sebagai poros kebangkitan ekonomi bangsa dan pasca pandemi COVID-19. Sebagai Ketua STTM Arfaruddin, saya merasa bangga. Saya berikan apresiasi yang luar biasa atas terselenggaranya webinar yang diinisiasi oleh teman-teman Youth Entrepreneur Summit 2020. Tak lupa kami berikan ucapan bahwa hari ini adalah Hari UMKM Internasional atau International Council for Small Business, ICSB. Peserta webinar yang saya banggakan, COVID-19 merupakan bencana atau musibah yang kita alami semua, tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Tapi perlu kita ketahui bahwa setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Atau kita sering dengar inna ma'al usri yusra. Hal ini menjadi dasar kami mengadakan silaturahmi kali ini yang akan membuat kita bisa saling silatul fikri dan silatul ilmi, sehingga bisa saling menguatkan dalam silatul qalbi. Walaupun kita saat ini tidak bisa bersilatul jasadi. Ketika silatul qalbi sudah berjalan di antara kita semua, semoga bisa saling menguatkan dalam hal silatul a'mal. Silatul a'mal adalah membangun jaringan kerjasama. Karena hakikatnya silaturahmi adalah pembuka jalan rezeki. Dan kita saling bergantung satu sama lainnya. UMKM sebagai usaha mikro kecil menengah saat ini dianggap sedang lesu dan tidak menunjukkan gairah yang baik dalam perkembangannya di musim pandemi seperti ini. Tapi saya punya keyakinan dengan adanya webinar ini, semua kendala tersebut dapat terjawab dengan kita hadirkan para panelis-panelis luar biasa kita ini. Ada Bang Sandiaga Uno yang kita tahu dengan gerakan OKOC-nya,
Semoga dapat mencerahkan kita tentang usaha-usaha yang dapat kita lakukan saat ini dan tips-tips sukses di musim pandemi. Karena saya yakin Bang Sandi tidaklah sukses hari ini tanpa adanya terjangan ombak besar yang pernah beliau lalui. Entah di tahun 98, entah tahun 2008. Semoga semangat itu dapat kita teladani. Ada juga Bang Kamrus Samad yang saat ini bertugas di Komisi 11 DPR RI. Beliau dapat menjadi informan kita terkait dana-dana APBN maupun BUMN, serta perbankan yang saat ini banyak ditugasi oleh pemerintah untuk pemberdayaan UMKM. Seperti contohnya Bank Mandiri yang saat ini ditugasi untuk membackup UMKM sebesar 10 triliun. Ada Bang Arif Mustafa, ini entrepreneur muda kita, yang saya harapkan dapat memberikan informasi terkait kontribusi UMKM kita terhadap ekspor nasional kita. Mari kita simak dan serap semua ilmu dan informasi yang akan disampaikan oleh panelis kita yang sangat luar biasa. Ada pepatah mengatakan, belajarlah sesuatu dari ahlinya. Dan hari ini hadir di depan kita semua para ahli di bidangnya. Semoga kegiatan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Terima kasih kepada semua panitia yang sudah bekerja keras, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar ini kita buka. Dan tidak perlu saya panjang lebar lagi, selamat mengikuti webinar series ini yang insya Allah akan kita adakan nantinya setiap minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Terima kasih Pak Daniel. Berikutnya kita akan lanjutkan untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Dan diskusi kita selanjutnya akan dipandu oleh Bapak Dr. Muhammad Samsu. Di Pak Samsu ini beliau adalah salah satu dosen di Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Air Fahrudin Bojonegoro yang berkampus di Jalan Raya Sumur Agung, Sumberjo. Kepada Bapak Dr. Muhammad Samsu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini merupakan peringatan UMKM internasional yang kemudian ditindaklanjuti oleh STT Muhammadiyah Air Fahrudin Sumberjo Bojonegoro mengadakan webinar terkait dengan UMKM. Tema hari ini adalah UMKM sebagai poros kebangkitan perekonomian bangsa pasca COVID-19 ini. Hadir di sini sebagai panelis ada 3 orang. Yang pertama yaitu Bapak Sandiaga Uno, Bang Sandiaga Uno, yang mungkin kita sudah kenal beliaunya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Daniel. Kemudian yang kedua hadir juga anggota DPR RI Komisi 11, Bang Kamrus Samad. Kemudian juga hadir Arif Mustafa, SI MSI, mantan Ketua PBMI tahun 2008-2010. Selamat datang untuk panelis semuanya. Dan yang saya hormati semua peserta webinar di pagi hari ini, marilah kita ikuti paparan apa yang disampaikan oleh Bang Sandiaga Uno, kemudian Insinyur Kamrus Samad dan Pak Arif Mustafa yang akan. Untuk itu nanti kita batasi waktunya sampai jam 12 karena Bapak Insinyur Kamrus Samad juga ada kepentingan. Di samping itu Bang Sandiaga Salahuddin Uno juga jam 12 ada acara. Untuk itu nanti kita bagi waktu untuk pemateri ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Insinyur Kamrus Samad, kemudian dilanjutkan oleh Bang Sandiaga Uno, dan kemudian
Pak Arif Mustafa. Untuk itu, kita kasih waktu nanti 20 menitan untuk para panelis ini. Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengarkan paparan dari beliau-beliau panelis ini agar kita bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya, terutama ilmu tentang UMKM ini. Apalagi di masa COVID-19 ini mungkin banyak usaha-usaha yang gulung tikar. Mungkin salah satu yang bisa kita andalkan adalah UMKM. Untuk itu, bagaimana UMKM itu, apa itu UMKM, kemudian usaha apa yang dimaksud dengan usaha mikro, kemudian batasan dari pendanaan itu sampai kepada keuntungan yang diperoleh, itu tergolong mikro, tergolong kecil, tergolong menengah, yang nanti akan dipaparkan semuanya oleh para panelis. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman dari SCTM AR Fahrudin Bojonegoro, yang saya hormati Pak Arif Mustafa, pengusaha muda yang sekarang meniti karir di bidang properti dan beberapa bidang lainnya. Yang saya hormati Pak Kamrus Samad, anggota DPR RI dari Komisi 11. Yang saya hormati Dr. Muhammad Samsudin dan semua yang tidak bisa saya ucapkan dan sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pertama-tama tentunya terima kasih atas undangannya, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Dan saya ingin cepat sekali memberikan materi untuk menumbuh kembangkan semangat kita untuk beradaptasi, khususnya para pengusaha, para wirausaha, para mahasiswa, dan para pelaku UMKM di tengah-tengah wabah. Nah, sudah terpampang di depan kita bagaimana menumbuhkan DNA adaptif UMKM di tengah wabah. Kalau kita melihat peta wabah di dunia ini sudah luar biasa sekali. Kita lihat sudah hampir 10 juta masyarakat dunia yang terdampak pandemi COVID-19 dari segi kesehatan. Jumlah yang meninggal hampir 500.000. Kalau dilihat di slide kedua, petanya sangat mengkhawatirkan. Yaitu kalau kita mohon host. Halo host 3. Halo sayang. Tolong diubah dong slide-nya. Iya, pelan-pelan. Terima kasih. Nah, ini hari peta dunia ini kalau kita lihat luar biasa. Brazil, Amerika, terdampak Eropa, dan ini hampir semua rata di seluruh dunia. Andrianto kelihatan tidak mendapatkan suara. Andrianto mungkin perlu di install ulang, Mas Andrianto. Coba yang lain kalau ada yang tidak mendengar, mohon disampaikan melalui chat. Konfirmasi suaranya gimana? Kalau yang lain jelas, berarti kita bisa mulai. Good. Oh, Arif Mustafa bilang good kok. Good kok. Baik. Nah, kita harus jadikan wabah ini justru sebagai penyemangat kita. Di slide selanjutnya. Suara jelas, terima kasih Mbak Nurul Komaria. Coba yang lain minta tolong di type di chat semangat semuanya. Ayo semangat. Seperti ini. Nah, coba. Wow, terima kasih Mak Yasin, Lulu, terima kasih. Muhammad Mufid Muhammad, terima kasih. Woi, Bojonegoro, matur nuwun sangat nggih. Luar biasa Bojonegoro ini, daerah yang kaya raya. Nah, kalau kita lihat UMKM, poros kebangkitan kita haruslah kita yakini karena UMKM itu adalah tulang punggung ekonomi kita. 60% dari PDB kita di UMKM dan lapangan kerja dihasilkan 97% oleh para UMKM.
Sekarang mohon dituliskan di chat, mencari kerja gampang atau susah? Mohon mohon Mas Nizar, terima kasih. Audio Gorontalo, terima kasih sudah bergabung. Saya ingin bertanya, mencari kerja sekarang gampang atau susah? Susah, Nur Hadi menyatakan susah. Mulyono juga bilang susah semua. Nah, disinilah letak dari kepemimpinan wirausaha visioner dari STTM AR Fahrudin. Bahwa Indonesia ini adalah negara terbesar di ASEAN dan pasar terbesar juga di ASEAN. E-commerce kita menjangkau lebih dari jumlah 21 miliar dolar. Di slide berikutnya kita akan melihat bahwa sektor langsung yang terdampak COVID-19 ini banyak, termasuk rumah makan, restoran, tempat hiburan, mal dan perhotelan, juga pariwisata. Tapi juga ada sektor yang berdampak besar, seperti sektor kesehatan. Ini sekarang meningkat, terutama yang berkaitan dengan pencegahan penularan COVID-19. Jualan masker, hand sanitizer, dan semua yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat diutamakan. PHK gelombangnya semakin terasa. Jumlah menurut angka yang beredar dari Kadin semakin banyak. Dan ini yang harus kita sikapi, bahwa ancaman gelombang PHK menjadi kekhawatiran kita. Kalau lapangan pekerjaan hilang, kita akan melihat bahwa jumlah penghasilan masyarakat akan turun, daya beli akan turun, dan akhirnya kita akan masuk ke dalam kontraksi ekonomi karena sektor konsumsi juga akan menurun. Nah, untuk para pemula, mari kita lihat ini sebagai satu peluang justrunya. Karena saya juga lahir sebagai pengusaha karena peluang di krisis. Di krisis tahun 97, lebih dari 20 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu tepatnya, saya akhirnya bermetamorfosis menjadi pengusaha. Tadinya saya seorang karyawan biasa, pegawai kantoran. Namun karena PHK di tahun 97, sesuatu musibah berubah menjadi hikmah dan berujung pada berkah. Akhirnya saya memulai usaha setelah di PHK. Dari tadinya kami hanya bertiga, alhamdulillah usaha kami berkembang terus. Dari UKM konsultan keuangan bertransformasi menjadi perusahaan investasi, dan sekarang sudah go public sebagai perusahaan investasi di Asia Tenggara yang aktif dengan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. You can do it juga. Kalian semua bisa melakukan. Sektor-sektornya ada di depan mata kalian sekarang. Host sudah menampangkan sektor-sektor yang akan menjadi pendorong ekonomi pasca pandemi COVID-19. Medical, kesehatan, baik itu promotif preventif maupun rehabilitatif dan kuratif. Teleconferencing, kita sekarang terhubung. Teleconferencing, sebagian teman-teman ada di Bojonegoro, sebagian lagi di Sulawesi, sebagian di Sumatera, sebagian di Indonesia Timur. Mana suaranya dari Indonesia Timur? Ada nggak? Coba tolong ditaruh di chat. Dari Indonesia Timur, tolong check in dulu. Bagaimana dari rekan-rekan dari Sumatera? Juga dari Bojonegoro sendiri, tapi juga ada dari Jawa Barat. Saya dari Jakarta. Ini adalah sebuah inovasi yang luar biasa, teleconferencing ini. Juga adaptif di MOOC. Ya, terima kasih Parpum Parman Palumudio MPD. Di lingkungan sekolah khususnya di SMK sedang kami lakukan melalui Rumah Siap Kerja. Lamongan, Dumai, Riau. Saya kebetulan pernah tinggal di Dumai, juga ada di sini, terhubung melalui teleconferencing. Berikutnya, industri pendidikan akan pivot, akan beradaptasi dengan MOOC, Massive Online Open Course, terhubung dengan digital. Makanan, wow, dari Flores hadir.
Mas Thomas Aquinas Salem, terima kasih Flores, NTT, luar biasa. Juga ada biotech, jamu akan meningkat. Saya ingin menunjukkan. Oh, Pamekasan Madura, Pak Abdul Aziz, Mator Sakalangkong. Ini Kojima. Ini adalah korma jinten dan madu, kearifan lokal kita. Bisa kita angkat sebagai bioteknologi untuk meningkatkan imunitas, memangkas dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Legal juga akan meningkat. Para lawyer akan memberikan layanan hukum berbasis digital. Clean energy juga akan berkembang. Energi baru dan terbarukan. Nah, bagi yang sudah menjadi entrepreneur, juga ada yang saya sampaikan sebagai vitapreneur. Next slide. Ini adalah butir-butir suplemen, 5 butir suplemen vitapreneur. Kalau badan kita ingin sehat, kita minum vitamin. Kalau usaha kita ingin kuat, kita terapkan suplemen vitapreneur, vitamin untuk entrepreneur. Langkah pertama adalah cash is king. Sekarang uang tunai kita eman-eman. Pengeluaran jangan sampai kita keluarkan kalau tidak terlalu perlu. Pinjaman kita jadwalkan ulang. Tagihan-tagihan kita bisa lakukan penundaan sampai kita betul-betul memiliki kekuatan. Kedua, adaptasi to new normal. Realita baru adalah protokol COVID-19. Ketiga, kita bertahan melalui penciptaan ekosistem. Penciptaan ekonomi berbasis silaturahim. Banyak yang menyebutnya ekonomi kerakyatan atau circular economy. Vitapreneur yang keempat adalah invest. Invest ke siapa? Ke diri kita sendiri dengan ilmu pengetahuan dan iman dan takwa. Iptek dan imtak. Iman dan takwa kita tingkatkan. Fastabikul khairat albiru manittaqo. Bagaimana kita kembangkan pengetahuan kita dan kita berinvestasi di diri kita, memperkuat jati diri kita, ikut webinar, ikut pelatihan-pelatihan online, membaca buku dan lain sebagainya. Terakhir, vitapreneur adalah be calm in the storm. Tetap tenang walaupun waspada, badai ini pasti berlalu. Jangan kita tentang badainya, kita berteduh, menepi. Kita biarkan badai lewat, janganlah kita tentang badainya. Terakhir slide-nya adalah saya mengingatkan pepatah atau di bahasa Mandarin krisis itu adalah wei ji. Wei artinya bahaya tapi ji artinya peluang. Berarti ada peluang di balik krisis ini. Berarti ada satu pintu ditutup dan beberapa pintu kemudahan dibuka. Allah tidak akan mencoba satu kaumnya di luar batas kemampuannya. Kita yakin di balik kesulitan ini akan banyak kemudahan-kemudahan. Dan saya ingin mengingatkan di slide terakhir untuk semua tetap berolahraga. Di rumah saja bukan artinya kita olahraga di kamar saja. Tapi kita keluar kamar dan mendapatkan sinar matahari. Mari kita tingkatkan imunitas kita dengan berolahraga. Terima kasih. Matur nuwun sangat nggih. Fastabikul khairat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ibu Nurul, saya juga sangat prihatin. Kita semua harus memiliki empati bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang menurun penghasilannya, sebagian kehilangan mata pencaharian, sebagian dirumahkan, sebagian lagi malah sudah di PHK. Oleh karena itu, untuk menstabilisasi ekonomi keluarga, ada dua hal yang selalu kami dorong. Tentunya pertama, untuk keluarga yang ada di garis sekitar garis kemiskinan, kita mendorong langkah-langkah pemerintah untuk menyentuh dengan program bantuan sosial dan bantuan tunai. Oleh karena itu, sebagian daripada eksekusi bantuan-bantuan ini harus kita bantu juga. Melihat sekitar kita, mana saudara-saudara kita
yang berhak mendapat bantuan tapi belum tersentuh bantuan, dan itu harus kita galang dalam bentuk kolaborasi dan sinergi. Dan kebetulan saya diberi kesempatan menjadi koordinator Relawan Indonesia Bersatu Melawan COVID-19 yang membantu bukan hanya dari sisi kesehatan melalui gerakan rapid test, dekontaminasi, pembagian masker dan APD, tapi juga dengan pembagian jaring pengaman sosial. Kedua, ekonomi keluarga harus dibantu karena ada dua. Tadi saya tanya, mencari lapangan kerja kan susah. Sekarang saya mau tanya teman-teman di kolom chat. Biaya hidup sekarang makin turun atau makin naik? Biaya-biaya hidup kita seperti biaya listrik turun atau naik? Semakin naik, Bang. Mahal, Kemarin tagihan listrik belanja saya makin lebih murah banyak. atau mahal? Belanja, naik banget ya. Arisoim, Ahmad Bonaldi mahal, naik, mahal 3 kali lipat. Nur Huda. Gimana dengan biaya kuota? Turun atau naik? Kuota kita naik sangat. Nah, ini semua bilang naik. Berarti ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, stabilisasi mata pencarian. Kita harus minimalisasi PHK. Kita harus ciptakan lapangan kerja dengan UMKM, dengan kegiatan wirausaha. Kami bersama dengan Bung Samad dan Bung Arif menggagas Kamipreneur. Ini adalah menciptakan satu roh baru dalam kita membangun bangsa, yaitu kita berkontribusi sebagai entrepreneur, mencari solusi, menciptakan lapangan kerja. Nah, kalau semua biaya-biaya hidup naik, berarti tugas kita bersama adalah menstabilisasi harga-harga bahan pokok dan menstabilisasi biaya-biaya hidup supaya tetap terjangkau. Kami bersama Pak Kamru Samad dan teman-teman sekarang lagi menggagas Sembapur, gerakan untuk memastikan jaminan ketersediaan sembako untuk dapur dan juga menjamin harga-harga yang stabil dan terjangkau untuk masyarakat. Nah, ini adalah dua kegiatan konkret kita yang sekarang mulai diluncurkan. Kita berharap dengan kegiatan ini berkolaborasi dengan pemerintah, karena kita tidak bisa menyalahkan pemerintah saja. Pemerintah sekarang memang berat dan banyak keterbatasannya. Mari kita sama-sama bahu-membahu dalam tenun kebangsaan kita, yaitu gotong royong. Kita saling peduli dan kita melakukan gerakan-gerakan yang langsung menyentuh secara konkret dua aspek dari kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu meningkatkan penghasilannya melalui penyediaan lapangan kerja dan juga membantu menstabilisasi biaya hidupnya agar murah dan terjangkau melalui program-program khusus yang bisa kita kolaborasikan dengan pemegang kepentingan lainnya atau pemangku kepentingan lainnya. Itu yang dapat kami lakukan. Dan tadi pertanyaan kedua, kapan COVID ini selesai? Wallahu a'lam bisawab. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Tapi kita harus optimis. Kita harus yakin karena setiap pandemi ada akhirnya. Pandemi ini bukan pandemi pertama dan juga bukan pandemi terakhir. Kita akan melihat sejarah bahwa pandemi flu Spanyol gelombang pertama ternyata diikuti oleh gelombang kedua dan ketiga yang lebih banyak memakan korban. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Kita harus putus mata rantai penularan COVID-19. Dan untuk ekonomi kita harus pastikan langkah-langkah pemerintah, langkah-langkah kita untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak, baik kesehatan maupun ekonominya, bisa terfasilitasi dengan baik. Demikian.